pengen bayarin mau masuk bulan puasa, Bu, siap-siap merisakkan bentar lagi udah habis bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجل يا الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال منقطع يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ayo, kuenya dibagi. Udah kebagian semua belum? Udah semua? Belum? Masih ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan para hadirin semua yang hadir, yang ngucapin salam, yang bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat panjang umur. Berkah rezekinya, banyak uangnya, syukur lunas utang-utangnya. Amin, kenceng banget giliran utang. Orang sini punya utang, Bu? Alhamdulillah. Punya utang, alhamdulillah. Mudah-mudahan lunas semuanya, amin. Syukur-syukur hartanya berlimpah ruah. Bisa pergi haji ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa ziarah ke makam Rasul di Madinah, jalan-jalan di Jeddah, pulang haji bisa nyampe lagi ke rumah, rumahnya jadi megah, punya mobil mewah, insyaallah matinya husnul ya Rabbal insya saya cuma bisa doain mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini gampang dunianya, gampang akhiratnya, gampang matinya. Jangan. Ibu pengen matinya susah, pengen matinya gampang. Pengen matinya susah, pengen matinya gampang.
Insya iya kan kita mah tinggal doain doang. Mudah-mudahan pulang ngaji pada makan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala aydan fi ayatil ukhra qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk gayem bae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jawab adiku. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik. Man kharaja ilal ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Baca bareng-bareng Bu. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para guru-guru, para ustaz, para ustadzah, wabil khusus pengurus majelis taklim. Apa nama majelis taklim ya Ustaz? Raudatul Jannah. Pengurus majelis taklim Raudatul Jannah Ibu Fatimah. Yang mana Ibu? Oh, belakangnya. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Al-Mukarramah Ibu Aan Ainti yang mana? Ada di belakang. Akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Yasin. Guru-guru yang hadir malam hari ini, Al-Ustaz Fahdian Akbar. Kenal gua mau Ustaz Fahdian kan? Ngajarkan beliau di sini. Ya. Saya sama beliau ini rumahnya nggak jauh, cuman beberapa rumah, beda RT doang. Cuman kalau ketemu beliau itu susahnya luar biasa. Ketemu-ketemunya pasti di luar. Itu berarti beliau insya Allah amal ibadahnya banyak. Amin. Mudah-mudahan guru kita doakan Ustaz Fahdian diberikan sehat walafiat. Amin. Berkah rezeki. Amin ya robbal. Sahibul bait, sahibul majlis, akhina fillah, Al-Ustaz selamat. Kalau di HP saya dulu saya nyematkan nama beliau itu Selamat Sin. Karena dulu stokisnya dia. Harapan saya kesini ini ada propos nih Tad. Ada ya, alhamdulillah. Krakatau masih ada? Ada. Aman. Bu. Liatin apa kita? Lanjut ngaji. Malam ini kita kumpul dalam rangka ini malam tawakufan juga gitu ya? Oh enggak, sekali tawakufan. Tawakufan sekaligus peringatan 40 hari almarhumah
Ibu Darti binti Wuro binti Wurja, mertuanya beliau yang sudah meninggalkan kita. Ngaji sampai jam berapa Ibu? Ngaji sampai jam berapa saya tanya? Sampai pagi nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa sampai pagi ini benar. Hujan-hujan juga nggak apa-apa. Banjir nggak apa-apa. Syukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita kumpul ngaji. Yang pertama peringatan 40 hari almarhumah orang tua beliau. Sebab setiap manusia di alam dunia ini sudah pasti bakalan mati. Orang tua, anak-anak, yang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, laki-laki, perempuan, tukang. Oh, bagus. Ibu pengen seumur hidup di sini nggak mati-mati. Lebih harin kau kalau memang pengen didoain panjang umur seumur hidup sampai yang lain udah pada meninggal tinggal perempuan semua di sini. Enak kagak Ibu? Lah kali enak. Pasti semua meninggalkan alam dunia, betul Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakalan mati. Jadi kalau ada orang nyebut mati, mati itu sebenarnya bukan bahasa kasar. Kecuali jangan nyebut ke orang itu modar. Kalau modar baru kasar. Tapi kalau mati itu bahasa Arab dari kata al-maut. Sebab yang namanya maut itu datangnya mendadak ya Bu ya. Ya Bu ya. Yang namanya kematian itu datangnya mendadak. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal ya rabbi balli maqasidana wanfir lana ma madha. Yang namanya mati mah itu datangnya dadakan, nggak direncanain Bu. Dulu ada yang namanya orang itu orang tua nih, nenek kita udah sakit payah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, betul Bu? Ditengokin sama cucu, ditengokin sama anak, ditengokin sama tetangga. Tapi nenek-nenek yang udah umurnya 80 tahun lebih ditengokin sama anaknya, sama cucunya, sama cicitnya, sama cocotnya, apalagi itu, sama tetangganya, sama saudaranya, tapi belum meninggal. Giliran yang nengokin besok-besok mah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Sebab yang namanya kematian, makanya Ibu, yang namanya kematian itu harus disikapin dengan iman, ya Bu. Jangan kaget kalau ada yang meninggal. Kagetnya kita ucapin innalillahi. Sebab yang namanya kematian mengacak. Nggak perlu muda, nggak perlu tua, nggak perlu orang kaya, nggak perlu miskin, pasti semuanya itu bakalan meninggalkan alam dunia ini, ya Bu. Nggak ada yang selamat dari kematian. Ibu lari kemana, kita lari kemana, ngumpet di mana? Apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang mana kita lari dari kematian itu, pasti kematian itu bakal ngejar kita. Betul Bu? Betul Bu? Nah kalau udah meninggal ngapain? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti kita bakal dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita yang menghidupkan dan yang mematikan manusia. Orang sini masih sia-sia wae kai.
Ayo orang Sunda aya. Ayo orang Sunda aya. Oh, syukur. Loba-loba. Iya, lobanya punya. Ibu Sundana orang mana eta? Sunda mah Jawa Barat. Bu, nanti kita bakal dikembalikan oleh Allah. Nah, nanti itu dikembalikan oleh Allah, kita bakal dikasih tahu apa yang udah kita lakukan di alam dunia ini. Bu, hati-hati, mulut jaga, mata jaga, hidung jaga, kuping jaga, tangan jaga, kaki. Sebab nanti kita dikembalikan kepada Allah, semua yang ada pada badan kita, memulai dari atas sampai bawah, itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu apa yang udah dilakuin sama ibu di alam dunia. Ini makanya nih malam ini bu, malam ini bakal jadi saksi, insya. Kali ini bakal jadi saksi. Saksi apa Ustaz? Saksi nanti di akhirat kalau malam ini kita kumpul doain orang tua kita, kumpul di pengajian, insya Allah ini jadi catatan amal ibadah. Nanti kalau misalkan gak ada catatan itu, gak ada rekaman itu, nanti ada rekaman lewat CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sekarang direkam dari tim SCT apa? Dari tim CCTV direkam sama beliau, nanti juga bisa jadi rekaman sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Nanti nggak apa-apa ibu nih, kalau zaman sekarang kan ya Ustadz Selamat nih, kita kalau lagi ceramah sekarang nih Ustadz Padian di mana-mana, Ustadz Padian nge-live ceramah bu, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube segala macem, ada semuanya. Itu biar jadi saksi, biar jadi syiar. Nanti ibu buka tuh YouTube-nya Ustadz Fahdian Akbar, apa Ustadz namanya Ustadz? Facebooknya Ustadz Fahdian Akbar, Facebooknya ada bu, Muhammad Fahdian Akbar. Kalau nggak salah ada 10 akunnya, 11 apa gitu. Muhammad Fahdian Akbar, Sepoci, Bakor Mubin, Fahdian Akbar full. Wah pokoknya mah banyak, luar biasa beliau. Ibu juga bisa lihat nanti ada di medsos saya, YouTube-nya apa sekarang namanya? Ismatullah Elsyam official. Oh. Buka tuh TikTok, Instagram, Pacebook sama entub ada Ismatullah Elsyam official. Gratis, tinggal buka, siapin kuota. Jangan lupa apa nih? Subscribe, follow, and share, komen. Ya Bu ya. Insya apa buat syiar. Nanti ini jadi saksi, ibu semua jadi saksi bahwa kita malam ini ada pengajian, ada acara peringatan 40 hari almarhumah. Nanti jadi saksi. Kalau ternyata nanti ibu ada yang masuk neraka, nanti semua bisa protes ke malaikat. Hei malaikat, nih malam kemarin ibu ini ngaji sama saya, kenapa dia masuk neraka? Nanti malaikat nanya, bener emak itu masuk apa namanya, ikut pengajian? Ikut. Maka nanti ibu-ibu bisa memberikan syafaat kepada teman-teman ibu yang masuk neraka, insya Allah. Tampang-tampangnya kan tampang surga semua. Bab kata Nabi, kalau tampang-tampang surga rata-rata di dunianya mukanya susah semua. Na'udhu, muka-mukanya punya utang semua. Tapi kalau ibu sabar, ibu ikhlas, jalanin hidup tetap ibadah kepada Allah, insya Allah tuh calon penghuni surga. Siapa ingin pintu selalu terbuka, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah miliki hanya seorang, carilah pintu surga dengan amal. Tuh makanya banyakin ini mau masuk bulan puasa bu, siap-siap nih, Sya'ban bentar lagi udah habis, bener tinggal berapa hari lagi, sekarang udah 25 Sya'ban, berarti hitungannya tinggal 5 atau 44 hari lagi udah masuk Ramadan. Gak kerasa ya bu ya. Ibu seneng gak kira-kira udah masuk bentar lagi bulan Ramadan?
Seneng apa ribet? Seneng apa ribet? Benar ini seneng. Di mana senengnya ibu masuk bulan Ramadan? Kira-kira senengnya di mana? Saya tanya, senengnya di mana? Mak, senengnya di mana? Tengah hari bolong, ibu nggak boleh makan, bener? Tengah hari bolong nggak boleh minum, nggak boleh nyolek suami. Yang laki juga kagak boleh nyolek istri, karena di bulan Ramadan tengah hari bolong yang tadinya dihalalkan ketika puasa semuanya jadi tahu halal, tapi kalau masuk puasa jadi haram. Tempe halal, puasa jadi haram. Bu, pecel lele halal, masuk bulan Ramadan puasa jadi haram. Rumah tangga colek-colekan sama laki sama bini halal, istri sah, suami sah, tapi ketika puasa di bulan Ramadan jadi haram. Ya bu, halal lagi habis maghrib, tahu halal lagi habis maghrib, tempe halal lagi habis, pecel lele halal lagi habis, kolak halal lagi habis, hubungan suami istri halal lagi habis, taraweh terus sabar amat nafsu. Ntar habis taraweh main nyosor baik, sabar ntar habis taraweh. Bu, ini insya Allah malam ini jadi saksi. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya kematian itu kata Rasulullah, bahkan Luqmanul Hakim pun sebelum Rasulullah, Luqmanul Hakim menerangkan semua orang itu bakalan meninggalkan alam dunia ini. Dan ingat, kematian itu nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa lagi ditunda-tunda, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Lari kemanapun, pasti kematian itu akan menghampiri. Betul lah betul. Betul lah betul. Makanya kata Luqmanul Hakim, beliau ngomong gini, nasehatin ke anak-anaknya. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, ya bunayya innan nasa salah satu aslasin, sulusun lillah wa sulusun liduni wa sulusun linnafsi. Hai anak-anakku, kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya manusia itu nanti ketika meninggalkan alam dunia ini, dirinya akan menjadi 3/3 bagian. Akan menjadi berapa bu? Kata Luqmanul Hakim, nanti kalau kita udah mati, udah ninggalin alam dunia ini, nanti diri kita kebelah jadi 3. Luqmanul Hakim bukan nabi, Luqmanul Hakim bukan rasul, tapi Luqmanul Hakim kata-katanya banyak mengandung hikmah. Ibu kenal nggak Luqmanul Hakim? Nggak kenal. Ibu suka baca Quran nggak? Suka baca Quran nggak? Di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Luqman tuh, bukan Luqman orang sini. Nah, Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi kata-katanya banyak mengandung hikmah. Ibu tahu nggak hikmah? Hikmah tuh tahu nggak ibu? Ada hikmah, ada tujuan. Nih saya kasih tahu dan biar danta. Bu, laki ibu gali tanah, mau bikin sumur tuh. Mau bikin sumur gali tanah, tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat apa? Supaya dapat air. Itu namanya tujuan. Laki ibu gali sumur, bikin sumur gali tanah, tujuannya biar dapat air. Nah itu namanya tujuan. Tapi hikmah beda. Hikmah itu ada sesuatu di balik tujuan. Contohnya gimana? Tadi laki ibu bikin sumur, gali tanah, lagi ngegali, tujuannya biar dapat air. Tiba-tiba di tengah galian nemu cincin emas yang dulu hilang. Kata laki ibu, lah ini emas bini gua nih yang waktu itu kecemplung sumur. Kan tujuannya supaya dapat air tuh bu ya. Di tengah-tengah galian nemu cincin emas yang dulu pernah hilang kecemplung sumur. Ambil jangan. Ketemu lagi, ambil jangan. Ambil, itu namanya hikmah. Tujuannya mah supaya dapat
air. Lagi ngegali nemu cincin yang udah lama hilang, buru-buru ambil ya Bu ya. Makanya Luqmanul Hakim itu banyak mengandung hikmah. Artinya apa Ibu? Kalau kita mendapatkan apa yang kita tuju, di balik tujuan ada hikmah. Buru-buru hikmah itu bermanfaat, ambil, jangan disia-siakan. Ibu dah. Ibu kan suka disuruh sama suaminya suruh ngambil baju di lemari, betul Bu? Mama, woi, Ma, kata suaminya, tolong ambilin baju papa. Orang sini manggilnya mama apa papa? Papi. Papi makannya tempe sama teri. Apa kata lakinya? Ma, ambilin baju di lemari. Ibu karena taat sama suami, ibu hormat sama suami, nurut sama suami, ibu ke lemari ngambil apa? Pakaian. Tujuannya ke lemari, buka lemari ngambil baju. Tuh tujuan tuh. Tapi ketika ibu lagi ngambil baju, bajunya diangkat, di bawah tumpukan baju ada duit segepok 10 juta. Tujuannya ngambil baju. Pas diangkat itu baju, di bawah baju ada duit segepok 10 juta. Ambil jangan? Hikmah bukan itu namanya? Nolong. Bukan hikmah aja. Rezeki gimana? Pan tadi tujuannya ibu suruh ngambil di lemar, fokus sama tujuan. Nanya ngambil baju di bawah lemari, ada uang segepok 10 juta, ambil jangan? Hikmah bukan itu namanya. Emang mama di sini tukang nyolong duit lakinya. Itu namanya bukan hikmah. Kalau diambil langsung itu namanya nyok. Tanya dulu sama suaminya, Bang, ini duit siapa di bawah lemari segepok? Tuh, Masya Allah. Pan lakinya pasti kaget. Kata Ustadz Selamat, jangan diambil mama, itu duitnya disebut duit sial. Kenapa di sini Pak? Siap. Ada. Kata Ustaz Selamat, jangan diambil mah, itu uang di bawah baju jangan diambil. Kenapa Pak? Itu uang sial. Sial bagaimana? Sial banget, gue udah nyimpen rapi-rapi, ngumpeti ketemu baik. Emang dasar lakinya pelit. Hikmah tuh begitu. Jadi yang namanya hikmah beda sama tujuan. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya inna nasa salah satu aslasin. Wahai anak-anakku, nanti manusia meninggalkan alam dunia ini, dirinya akan menjadi 3/4 bagian. Sulusun lillah, wa sulusun lidudi, wa sulusun linafsi. 1/3 yang pertama nanti akan kembali kepada Allah. 1/3 yang kedua akan menjadi bagian cacing tanah atau belatu. 1/3 yang ketiga akan kembali kepada diri sendiri. Gampangnya mah nanti ketika meninggalkan alam dunia ini, diri kita ada yang kembali kepada Allah, ada yang menjadi bagian cacing tanah, ada yang kembali kepada diri sendiri. Catat tuh. Mana yang kembali kepada Allah? Kata Luqmanul Hakim, fa'amman walillahi faruhuhu. Nanti yang akan kembali kepada Allah adalah ruh kita. Ruh. Ibu ketika mulai sakit, terbaring di rumah sakit, sudah nggak ada lagi yang mau mendekati ibu, karena sudah sekaratul maut. Yang tadinya walaupun ibu tidurnya di kasur yang empuk, yang mahal, yang mana kasur yang empuk itu di dalamnya yang paling mahal itu yang ada air-airnya, yang suka kasur empuk itu. Tapi seenak-enaknya di kasur empuk, ketika ibu sudah terkulai lemas, sudah sekarat, maka nggak akan bisa merasakan rasa nikmat, betul Bu? Karena sudah mulai sakit. Disitulah mulai malaikat Israel mendatangi ibu. Dikatakan, assalamualaikum ya hamba. Ibu mulai dicabut nyawanya ibu. Ditarik dari depan nggak bisa, ditarik dari belakang nggak bisa, ditarik dari atas nggak bisa, ditarik dari bawah nggak bisa. Susah banget nih mama di sini dicabutnya katanya. Kata malaikat, untung ibu sini rajin ngaji, dicabutnya gampang. Ruh dicabut.
ditarik nyawanya, ditarik dibawa ke Allah Subhanahu wa taala, ruh kembali kepada Allah. Disitulah bukan bagian kita, kematian bukan hak kita, tapi kematian adalah haknya Allah Subhanahu. Maka siapapun di antara kita jangan pernah sombong, karena sesombong-sombongnya kita pasti bakalan mati. Orang kaya mati. Makanya yang kaya jangan sombong. Yang miskin Ustaz, apalagi itu yang miskin jangan sombong. Udah miskin kagak sholat belagu lagi. Ada nggak situ? Ada nggak? Nah, udah banyak. Bu, ruh kembali kepada Allah. Makanya yang namanya kematian mah urusan Allah, tapi orang yang sudah mati kita yang ngurusin yang hidup, ya Bu ya. Dibungkusin, dimandiin, dikafanin, disolatin, diantrin tuh ke kuburannya, betul. Sampai situ haknya mereka sudah kita laksanakan. Kita yang ngurusin, tapi matinya kapan dan di mana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggalkan alam dunia ini. Orang tua kita dalam keadaan meninggalnya kapan? Cuman rata-rata orang itu meninggal rata-rata umumnya sakit dulu. Umumnya kan begitu. Umumnya sakit dulu. Makanya orang sakit itu dibersihin dosa-dosanya. Kata Imam Ghazali, di antara ciri-ciri kematian itu diantaranya adalah dicabut rasa nikmatnya oleh Allah. Dan juga biasanya orang mau meninggal itu 40 hari menjelang kematian, biasanya ada tanda-tanda dia minta sesuatu yang sebelumnya nggak pernah dia pengenin. Contoh nih, contoh ibu datang ke rumah saya, tiba-tiba ibu datang ke rumah Ustadz Selamat. Kata ibu, Pak Ustadz, saya pengen minta ini dong, apa namanya, kari ayam. Kata Ustadz Selamat, tumben-tumbenan si emak minta kari ayam, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah minta. Buru-buru Ustadz Selamat itu harus apa? Harus melayani itu ibu yang minta kari ayam. Takut-takut itu permintaan terakhir. Ya Bu, permintaan terakhir. Tiba-tiba ada ibu-ibu, ada seorang istri datang ke suaminya, tiba-tiba minta emas. Pak, beliin emas apa kalung? 15 gram aja. Kata lakinya, tumben-tumben nih bini gua minta emas, biasanya nggak pernah seumur-umur minta emas. Tiba-tiba hari ini minta emas. Tolong Pak, kali ini aja sekalian nih seumur hidup beliin saya emas. Buru-buru tuh suami, buru-buru layanin. Takut-takut itu permintaan. Nah, makanya ibu baik-baik jangan minta emas, takut itu permintaan. Bu, roh itu bukan urusan kita, roh itu Allah. Kapan dan di mana kematian kita maka tidak ada yang tahu. Hari ini kita bisa kumpul, tapi besok belum tentu bisa kumpul kayak begini, betul. Makanya kematian itu sikapi dengan cara beriman. Ibu lagi kumpul begini, lagi pengajian gini, bisa jadi kita nggak tahu besok ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, betul. Telah meninggal Fulan binti Fulan. Lah, orang kaget kalau nggak pakai iman. Lah, ibu itu meninggal, betul, kan masih muda. Lah, nggak ada urusan sama masih muda pada tua, betul Bu? Yang mana tuh orangnya? Itu yang dulu, yang kemarin ngaji, semalam tadi ngaji itu duduknya di pojokan sambil nyender. Bajunya belang-belang. Ada nggak yang baju belang-belang? Nggak ada. Makanya saya pilih yang kagak ada. Bisa jadi kemudian meninggalkan alam dunia, itu yang namanya kematian. Setelah itu ruh akan kembali kepada Allah. Kapan dan di mana kita nggak tahu. Hanya kita berharap mautnya kita husnul. Ruh kembali kepada Allah, lalu kemudian kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kembali kepada Allah kapan dan di mana kita nggak tahu. Makanya kalau ibu rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, rajin tadarus Quran, hormat sama guru, hormat sama suami, hormat sama orang tua, maka insya Allah ibu mautnya bakal husnul khotim. Orang-orang yang husnul khotimah dipanggil sama Allah pun dalam keadaan nikmat. Apa kata Allah? Allah manggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, empok odah, empok mumun, celela, ceona, ceoda, cemimin, yang rajin ngaji, rajin sholat. Ada itu namanya?
Ada. Codah ada codah. Komina ada. Bu Lela, Mumun, Saroh. Dipanggil sama Allah, ya Allah ini mak sini rajin ngaji. Apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kamu sudah melaksanakan perintahku, sholatnya udah dikerjain, taat sama suami sudah, maka kembalilah kepadaku, kata Allah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan ridho dan diridhoi olehku, kata Allah. Dipanggil kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, karena engkau sudah melaksanakan perintahku, sholatnya benar, ngajinya benar, taat sama suami benar, taat sama guru juga benar, maka masuklah engkau sekarang menjadi hambaku. Nih hadiahnya, wadkhuli jannati, surga. Alhamdulillah. Bu, kira-kira kalau di surga enak gak? Kata siapa? Di surga itu Bu, Masya Allah, di surga mah kita udah nggak perlu kerja lagi. Nanti ketemu sama Ustadz Selamat di surga, ketemu sama Ustadz Fahdian di surga, amin. Di surga nanti kata Ustadz, ada Ustadz ketemu sama Ustadz Fahdian, bisa nggak kita ngumpul kayak gini lagi? Bisa nggak ngumpul kayak ketemu lagi sama Ustadz Fahdian? Bisa. Apa kata ibu-ibu? Ustadz Fahdian ketemu lagi, I love you. Ketemu di surga, ketemu di surga. Jangan coba-coba ngomong I love you di sini, kalau nggak di bogem bininya ibu. Ketemu sama Ustadz Fahdian di surga. Ustadz Fahdian, I love you, ya Allah, guru saya ketemu lagi di surga. Senang nggak Bu? Senang. Ustadz Fahdian segini gantengnya ketemu di surga jauh lebih ganteng. Amin. Ya Rabbal. Lihat dong wajahnya tersipu-sipu malu. Untung sama teman kecil memenceng-cengan nggak apa-apa, wajar. Ya Bu. Ketemu sama Ustadz Fahdian, ketemu lagi enak. Apa kata ibu? Ustadz kangen sama ibu, saya juga kangen waktu kita ngaji dulu. Apa kata ibu? Ustadz yuk kita ngaji lagi bareng di sini. Kata Ustadz Fahdian, oh enggak. Kira-kira Ustadz Fahdian mau nggak ngajar lagi Bu di surga? Oh enggak, Ustadz Fahdian juga saya yakin nggak bakalan mau ngajar lagi di surga. Lah kenapa? Udah selesai di dunia ngajinya, betul Bu? Di surga mah tinggal enak-enak. Man yu'min yusab yudkhal jinanan lam yanal fiha ta'ab. Di dunia mah kita kerja bakti, di akhirat nanti kita tinggal merasakan hasil. Udah nggak perlu kerja lagi, cuman menikmati hasil. Insya mak nih, cuman mak nih yang belakang saya ini, depan saya ini. Kayaknya bukan mak sini mah nggak ada di surga. Nggak ada. Tanya Ustadz Selamat, tanya Ustadz Fahdian. Mak sini nggak ada di surga. Nggak ada. Siapa yang ngomong? Saya. Oh, mak sini nggak ada di surga. Karena di surga itu nggak nerima perempuan yang sudah tua. Lalu Tat, ente ngasih tahu nggak waktu itu? Bu, di surga mah nggak nerima perempuan tua. Jadi nenek-nenek kagak ada di surga, ngerusak pemandangan. Emang ya Ustadz? Iya. Kok bisa? Pakai bisa. Rasulullah ketika berdakwah di depan emak-emak, di depan perempuan-perempuan tua. Apa kata Rasul? Sambil bercanda kata Rasul, nanti di surga tidak ada perempuan-perempuan tua, nenek-nenek nggak ada. Pulang ceramah, Rasul dicaci maki, dasar Muhammad begini begitu. Rasul cengar-cengir aja senyum. Apa kata Rasul? Bu, Mama nanti kalau udah di surga udah nggak jadi tua lagi. Ibu meninggal umur 90 tahun, 100 tahun. Nanti ketika ibu masuk surga, yang meninggalnya umur 90 tahun, nanti di surga jadi berubah sweet 17. 17. Nah kira-kira emak ini umur 17 tahun cakep apa enggak? Cakep nih, tampang-tampangnya juga, tampang-tampangnya kayak Ida Laila. Nanti di surga kembali lagi menjadi muda. Alhamdulillah. Cantik-cantik 17 tahun. No, kayak empok itu tuh 17 tahun plus. Cantik. Nanti ibu-ibu kata suaminya, ini bini gua apa bukan? Oh cantik banget lu mak. Tuh nanti di surga jadi makanya ruh kembali kepada Allah. Urusan kita banyak-banyakin ibadah di alam.
Bu, terus ini terus. Kalau udah bilang udah nih. Pengajian ini belum kelar. Masih terus ini tar. Yang kedua, ruh kembali kepada Allah, nanti tinggal bagian fa'amma walidudi fajismu. Nanti ada yang menjadi jatahnya cacing tanah. Yang mana yang menjadi cacing tanah atau bagian belatung adalah badan kita. Badan nih Bu, tubuh kita nih masuk ke alam kubur, dipendam kita. Yang tadinya ibu rumahnya mewah, kamarnya indah, mobilnya mewah, masuk ke kuburan, dibawa nggak tuh mobil? Rumah, pakaian, cincin, gelang, bedak, kagak. Ibu nanti di kuburan mah cuma dibedakin bedak pipa, plaklok selesai. Sama apa namanya? Sama kapur barus, bener Bu? Digituin doang. Masuk ke kuburan, di kuburan tinggal jadi santapan cacing. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan menjadi cahaya, tetapi kali ini di dalam gelap pekat mencekam, tuh tanpa seorang teman. Bu, masuk kuburan. Judulnya sebujur. Yang tersisa hanya cacing, apa namanya? Jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka tubuh di dalam kuburan jadi santapan cacing tanah. Badan ibu yang setiap hari dipoles, mandinya mandi susu, pedicure, manicure, bulu kelek dicukur, semua nanti masuk kuburan, tinggal di santapan cacing. Badan kita hancur. Makanya kalau dipikir-pikir ngapain mak pakai bedak medok dalam cacing, dalam kubur mah tetap dimakan cacing. Kan kadang-kadang kita gedek bawa sama bini, lu giliran kondangan bedaknya medok banget. Udah pakai bedak alas, sebelum pakai bedak utama pakai bedak alas, terus sudah gitu pakai lagi namanya maskara. Udah pakai maskara, pakai bedak pelapis supaya nggak langsung kena matahari, pakai namanya sunblock. Sunscreen namanya, sunscreen. Terus pakai lagi sunscreen, ya udah pokoknya itulah. Udah lagi biar cakepan lagi pakai yang namanya blow on tuh. Iya, itu bukannya itulah. Make, ya Allah Bu, perempuan. Oh di sini. Lagi itu nggak tahu, biasa kasih bini kita Bu. Bini kita kan waktu itu mintanya apa Bu? Ayah, tolong beliin skincare. Skincare. Lapan kita mah nggak punya duit, nggak tahu skincare model bagaimana. Kita pergi ke toko obat, Pak beli yang care gitu. Akhirnya tukang obat ngasih, oh bini lu masuk angin bang. Iya kali, dikasih sama tukang obat itu Stress Care. Emang bini kita juga blow, nggak tahu dia main pakai di tengah malam, pagi-pagi mukanya merah semua, bukan juga skincare. Tuh masuk dalam kubur mah jadi santapan cacing tanah. Siapa nanti yang dalam kuburan? Kita nggak punya teman, hanya seorang teman, hanya sendirian kita dalam kubur. Tapi nanti setelah kuburan kita bisa jadi santapan cacing tanah, akan dibangkitkan oleh Allah. Nanti ada yang kembali kepada diri sendiri. Mana yang kembali kepada diri sendiri? Fa'amma huwa linafsi fa'amaluhu. Nanti yang kembali kepada diri sendiri adalah amal kita, amal ibadah sendiri. Amal yang mana Ustaz? Fa may ya'mal mithqala dzarratin
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. Kalau amalnya bagus, insya Allah nanti di kuburan juga bang. Kalau amalnya jelek, tukang ngomongin orang, tukang ngegosip, tukang utang, tukang pinjol, tukang judi online, maka di kuburan pun bakalan disiksa. Naudzubillah. Jelas ini jelas. Jadi 3. Yang pertama, ruh kembali kepada Allah. Badan kita bisa jadi habis dimakan cacing tanah. Yang kembali kepada diri sendiri adalah amal kita. Mudah-mudahan orang sini baik semuanya, husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangan. Hah? Angkat tangan semua, angkat yang tinggi. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.